Yang mulia, ini di luar pemahaman Anda. Tergantung terbalik, berlumuran darah, adalah Qiyun. Bahkan dalam kesakitan yang luar biasa, dia tidak pernah memohon belas kasihan. Apakah sakit? Pasti sangat sakit. Sensi ditakdirkan untuk kalah. Mengapa tidak bergabung dengan Taiksuku? Aku menjanjikanmu gelar Jenderal Taiksu. Taiksu saat ini memiliki 12 jenderal, jika kau bergabung, kau akan menjadi 13. Ini akan menjadi pilihan yang paling tepat. Suara Void Lord bergema. Melihat Qiyun yang masih menantang, dia berpikir, jadi kau ingin membujuknya untuk membawa jiwanya. Jika kau melakukannya, maka Void Beimingku akan memperlakukan jiwa-jiwa kotor mereka yang tergantung dengan baik. Qiyun tidak hanya menolak tetapi bahkan memprovokasinya. Bibir Sucu sedikit melengkung. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan membuat gerakan menggenggam di udara, dan kekuatan tak terlihat memancar dari segala arah. Void Lord perlahan mengepalkan tinjunya saat dia menekan Qiyun. Qiyun batuk beberapa kali mengeluarkan darah, akhirnya muntah hebat, darah bercampur dengan potongan daging. Kecerdasanmu yang cepat memang menunjukkan sisi tangguhmu, kata penguasa Void. Tapi berada di wilayah musuh dan tidak tahu kapan harus menyerah hanya akan mendatangkan lebih banyak penderitaan bagimu. Jika aku jadi kau, aku tidak akan pernah sebodoh itu. Pertama, aku akan setuju, setidaknya menghindari siksaan yang lebih buruk daripada kematian. Kedua, setelah menjadi Jenderal Taiksuku, belum terlambat untuk membelot nanti. Penguasa Void berkata perlahan. Di matanya, Qiyun benar-benar bodoh. Seorang penguasa Void, Raja Taiksu, hanya ini kecerdasan yang kau miliki. Tidak heran tatanan dunia Taiksumu telah runtuh, memaksamu mencari tubuh baru seperti parasit untuk bertahan hidup. Tapi seperti tubuh-tubuh tanpa jiwa yang dibiarkan Taiksumu, kau tidak akan pernah naik ke dinasti Tang. Dan satu hal lagi, bahkan jika itu lebih buruk daripada kematian, bahkan jika kelahiranku di Sensi adalah pengkhianatan palsu, itu sama sekali tidak dapat diterima. Meskipun merasakan sakit di sekujur tubuhnya, Qiyun memaksakan suara tajam keluar dari tenggorokannya, membuktikan bahwa rasa sakit itu masih belum cukup. Kau bisa menanggung rasa sakit tubuh, tapi bagaimana dengan rasa sakit jiwa? Pedang pemusnah jiwa Void di belakang Void Lord meraung tajam, langsung menuju jiwa Qiyun. Mengapa? Mengapa kau tidak menyelamatkan kami? Kami tidak bersalah. Kami hanyalah makhluk sensi. Kau menanggung esensi dunia, namun kau mengabaikan dosa-dosa kami. Kalian semua berdosa. Jiwa-jiwa sensi yang telah mati berhamburan dari pedang pemusnah jiwa Void, mengelilingi Qiyun. Mereka menempel di telinga Qiyun, rasa sakit itu terukir jelas di benaknya. Napas Qiyun menjadi cepat, dua aliran air mata darah mengalir dari matanya. Tuan Su, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan, Taiksu. Kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan. Qiyun batuk mengeluarkan beberapa tegukan darah, kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras, dan dia langsung pingsan. Asteris Krak. Asteris tablet kehidupan milik Qiyun, yang sekarang berada di tangan Sen Qijun, patah. Wajahnya tampak serius saat dia menggenggam tablet itu erat-erat. Saudari, adakah yang bisa menyelamatkan kakak senior? Sen Qijun gemetar, benar-benar tak berdaya menghadapi segalanya. Dia tidak bisa mengambil keputusan apapun dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat gulungan giok Qiyun perlahan hancur. Serangan Komandan Wahyu Ilahi dari Void semakin intensif. Mereka hampir kewalahan. Sen Qijun menarik kembali perintahnya, matanya menunjukkan niat membunuh dan tekad yang tak terbatas. Dia mengeluarkan perintah, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan mundur sejengkal pun. Void tidak boleh dibiarkan menginjak-injak Void Timur. Setelah Sen Qijun, yang mengenakan baju zirah perang, selesai berbicara, dia bergerak dan bergegas menuju garis depan. Bergabung dalam pertempuran, ketiga penguasa ilahi menjaga celah Void yang berbeda di Void. Mereka jelas telah menemukan cara untuk menerobos setelah banyak serangan tipuan.
Itu adalah dengan menerobos dari berbagai arah dan membagi pasukan pertempuran nafas ilahi. Sen Kijun memiliki alam yang kuat dari tingkat keempat keabadian ilahi. Sekarang dia tidak lagi ditekan, dia dapat menekan Void dengan satu gerakan. Namun, tepat ketika Sen Kijun sedang bertarung dan mendekati celah Void, cahaya dingin melesat keluar dari celah tersebut. Dia segera bereaksi dan bersiap untuk menghindar. Namun pada saat itu, mayat-mayat di kehampaan yang mengelilinginya tiba-tiba meledak menjadi kabut darah, menyelimuti pasukan kebangkitan ilahi. Ketika kabut darah menghilang, sosok-sosok pasukan kebangkitan ilahi telah lenyap. Sementara itu, di dua celah kehampaan lainnya, medan perang kehampaan dan alam ilahi yang mendalam, penguasa misteri ilahi dan penguasa kebaikan ilahi juga disergap. Dalam pertempuran sengit, pasukan sayap ilahi bertempur dengan panik, tetapi sepenuhnya dihancurkan oleh kabut darah dari mayat-mayat kehampaan yang meledak. Ketiga penguasa ilahi telah ditangkap oleh kehampaan dengan biaya yang sangat besar, menggunakan metode yang tidak diketahui. Kali ini, kehampaan tidak berpura-pura menyerang, tetapi datang dengan tujuan. Setelah menangkap ketiga penguasa ilahi, mereka tidak memilih untuk melanjutkan serangan mereka. Pasukan mereka mundur dari kehampaan seperti gelombang pasang, menderita korban beberapa kali lebih besar daripada korban alam ilahi yang mendalam, tetapi tujuan mereka tetap tidak berubah. Tampaknya tujuan telah tercapai. Meskipun Xiaoyan memiliki Void Qi, klon ini tidak berdaya melawannya. Bahkan intervensinya pun tidak dapat mencegah hilangnya kepemimpinan ketiga Dewa Agung, dan Sensi terjerumus ke dalam kekacauan total. Beberapa bahkan berpencar dan melarikan diri. Menurut mereka, tanpa seorang jenderal, apa harapan yang ada? Setelah menyaksikan kebrutalan perang selama perjuangan panjang, mustahil bagi mereka yang selamat untuk tidak merasa takut. Begitu situasi seperti itu muncul, sulit untuk ditekan, seperti reaksi berantai yang tak terbendung. Hanya tokoh-tokoh kuat dari alam kuno iblis abadi yang tetap teguh. Bahkan dengan tubuh utama Xiaoyan yang belum tiba, kehadiran Void Qi, sebuah klon, saja tidak dapat menghalangi mereka. Untungnya, para prajurit dari alam dewa kuno tidak goyah dalam tekad mereka mengenai pasukan yang dilatih oleh permaisuri. Semua orang mundur untuk beristirahat dan memulihkan diri, semua orang diberitahu untuk tidak panik, Yang Mulia telah kembali. Tidak perlu terburu-buru kehilangan pemimpin mereka, namun beberapa prajurit masih melangkah maju. Hanya sebagian kecil yang tersisa, sebagian besar mundur dari medan perang dengan tertib, lalu pergi ke alam langit berbintang terdekat, yang semakin memperburuk situasi. Kekosongan agung memiliki metode yang begitu cepat dan menentukan, dengan cara ini mereka membawa pergi ketiga Dewa Sensi. Suasana menjadi sangat tegang, tanpa kepemimpinan, keruntuhan tak terhindarkan. Meskipun perang di kekosongan timur telah berhenti sementara, hilangnya ketiga dewa secara tiba-tiba seperti mencabut pilar-pilar yang menopang aula utama. Komandan pasukan pencerahan ilahi juga telah ditangkap. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kontak dengan komandan pasukan ilahi pertama juga telah hilang, dan komandan pasukan biji-bijian ilahi juga telah tewas. Metode apa yang digunakan para komandan? Bahkan dewa abadi tingkat keempat, ketiga dewa, tidak dapat menahannya. Kepanikan menyebar seperti wabah di seluruh bintang-bintang yang beristirahat sementara, para pemimpin mereka telah pergi. Ketertiban yang nyaris terjaga mulai runtuh. Para prajurit alam kuno iblis abadi tetap berbaris diam-diam, seperti batu yang dingin dan keras. Mereka disiplin dan mematuhi perintah, tetapi para prajurit dari tanah air Sensi berbeda, mereka telah mengalami serangan aneh dan brutal dari kekosongan besar. Menyaksikan ketidakberdayaan jenderalnya yang ditangkap, sarafnya yang tegang akhirnya putus.